Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu kembali di pelajaran kelas 5. Mengulas kembali, Bapak akan menyampaikan tentang pembinaan masyarakat Madinah secara keseluruhan ya. Jadi sebelum kita masuk kepada pembinaan masyarakat Madinah, sebab akan menyampaikan masyarakat Madinah ini sebelum setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang, secara garis besar dibagi menjadi beberapa kelompok. Saya kelompokkan seperti itu. Yang pertama yaitu terdiri dari orang Muslim. Orang-orang Muslim ini terdiri dari kaum Muhajirin dan Ansor. Anak-anak perlu ketahui, yang disebut dengan kaum Muhajirin adalah kaum Muslimin yang ikut dari Makkah hijrah ke Madinah. Ini namanya kaum Muhajirin. Jadi pengikut Nabi Muhammad yang berasal dari Makkah. Ini namanya kaum Muhajirin. Sementara orang-orang Madinah yang memeluk agama Islam setelah mendengar risalah kenabian, di situ itu disebut Ansor. Jadi orang asli Madinah yang memeluk agama Islam, ini disebut Ansor. Nah, kemudian juga di Madinah itu ada orang-orang musyrik asli Madinah ya. Jadi terdiri dari kabilah-kabilah di Madinah. Ini masih banyak yang belum meyakini atas kenabian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga yang ketiga yaitu bangsa Yahudi ya. Ini adalah kaum pendatang ya, yang fanatik terhadap Yahudi. Jadi kaum pendatang ini mereka karena berada di Madinah, sudah menetap di Madinah seperti penduduk asli Madinah, namun dia adalah golongan kaum pendatang. Jadi ada 3 golongan ini ya. Jadi itu perlu difahami anak-anak. Selanjutnya, setelah melihat kondisi masyarakat Madinah yang majemuk seperti itu, maka dari itu Nabi Muhammad memang dipercaya sebagai seorang pemimpin ketika itu. Maka dari itu Nabi Muhammad SAW membina masyarakat Madinah dalam berbagai bidang. Yang pertama yaitu dalam bidang agama ya. Kemudian yang kedua dalam bidang sosial, yang ketiga dalam bidang ekonomi, dan yang terakhir dalam bidang pertahanan. Nah, ini. Selanjutnya mari kita bahas satu-satu. Yang pertama yaitu pembinaan dalam bidang agama. Yang dilakukan Nabi Muhammad SAW ketika pertama kali sampai di Madinah adalah membangun Masjid Nabawi di tempat untanya berhenti ketika tiba di Madinah. Jadi ketika tiba di Madinah, beliau mengikuti untanya itu berhenti, dan di sana didapati tanah milik anak yatim yaitu Sahal dan Suhail ya. Nah, terus tanah itu dibeli oleh Rasulullah, kemudian Masjid Nabawi namanya didirikan di sana. Fungsi masjid itu sebagai pertama yaitu tempat sholat dan juga sebagai majelis ilmu. Kemudian yang kedua juga sebagai tempat musyawarah, dan yang ketiga yaitu sebagai tempat tinggal orang miskin dan kaum muhajirin untuk sementara. Jadi masjid ini juga sebagai rumah tinggal untuk sementara, saya garis besar, bukan untuk selamanya tapi untuk sementara. Karena memang kaum muhajirin ketika datang di Madinah, dia tidak memiliki masjid, tidak memiliki rumah maksud saya. Maka dari itu Nabi Muhammad SAW, tindakan yang pertama yang dilakukan dalam bidang agama itu membentuk masjid sebagai center kegiatan masyarakat. Akhirnya setelah membangun Masjid Nabawi dan sudah bisa berjalan, maksud saya kegiatannya sudah berjalan, kemudian Nabi Muhammad SAW mengikuti dengan membangun masjid-masjid yang lainnya, yaitu seperti Masjid Jumu'ah, Masjid Bani Khuraizah ya, Masjid Ubay bin Ka'ab, kemudian ada
Masjid Salman, kemudian juga ada Masjid Ali. Nah, ini beberapa masjid dibangun secara bertahap setelah membangun Masjid Nabawi. Selanjutnya, anak-anak, setelah pembinaan itu, ya, kita lihat sekarang kondisi Masjid Nabawi ini seperti pada gambar. Itu tempat-tempat yang sekarang bersejarah, ya, dalam agama Islam. Ini ada gambar Masjid Nabawi. Ya, ini kondisi Masjid Nabawi ini ada payungnya juga kalau siang hari karena saking banyaknya jamaah, ya. Jamaah yang memadati Masjid Nabawi sampai di halaman-halaman. Ini masjidnya sangat luas sekali. Nah, ini kalau kondisi saat ini mungkin sepi, ya. Tidak seperti sebelum ada pandemi COVID-19. Itu ramai dan penuh, ya. Itu ada payung yang membuka pada saat siang hari dan menutup pada saat sore hari. Ini secara bisa seperti payung yang kita pakai ketika hujan itu, ya. Kemudian juga ini terdapat lorong-lorong yang indah, ya. Ini adalah kemegahan Masjid Nabawi juga. Ini adalah yang terakhir gambar makam Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Oke, anak-anak, kita lanjutkan pembinaan di dalam bidang sosial. Nah, pembinaan dalam bidang sosial yang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan pertama kali yaitu mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansor, ya. Kita tahu kaum muhajirin dan ansor ini berbeda tempat lahir, ya. Mereka kaum muhajirin di Makkah dan kaum ansor di Madinah. Maka dari itu Rasulullah mempersaudarakan mereka, di antaranya Tolhah bin Abdullah itu dengan Ka'ab bin Malik. Kemudian ada Hamzah bin Abdul Muthalib, itu dipersaudarakan dengan Zaid bin Haritsah, ya. Kemudian juga Abu Bakar Asy-Siddiq dipersaudarakan dengan Harizah bin Zuhair. Masih banyak sekali, ya, yang dipersaudarakan dari kaum muhajirin dan ansor. Tujuannya apa? Mempererat ikatan persaudaraan karena memang mereka berbeda dalam artian budaya, berbeda dalam artian kehidupan, berbeda dalam artian ekonomi, karena memang kaum muhajirin itu kondisi ekonominya ketika datang ke Madinah itu tidak membawa apa-apa. Maka dipersaudarakan ini agar mereka saling bantu membantu, seperti itu, ya. Kemudian juga yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menciptakan kedamaian, yaitu melakukan perjanjian yang dikenal dengan Piagam Madinah, ya. Piagam Madinah ini adalah yang bersifat perjanjian antara seluruh masyarakat Madinah, bukan cuma orang Islam saja. Jadi antara kaum Yahudi bersama dengan kaum Muslimin. Jadi ini agar terjadi suatu ikatan batin antara kaum Muslimin dengan kaum musyrikin di Madinah itu saling bersatu untuk memajukan, sama-sama memajukan kota Madinah, ya. Juga mempersaudarakan golongan Yahudi dari Bani Qainuqa, Bani Nazir, dan Bani Quraizah yang mula-mula mereka ini saling bermusuhan. Jadi dengan datangnya Nabi Muhammad SAW di Madinah, Madinah ini mulai menampakkan kemajuannya karena memang rukun, ya, antara kaum satu dengan kaum yang lain, ya. Selanjutnya anak-anak, di pembinaan dalam bidang ekonomi. Apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dalam bidang ekonomi? Yang pertama yaitu mendirikan lembaga Baitul Mal atau mengelola harta rampasan perang dan zakat, ya. Ini adalah lembaga yang memang fungsinya untuk mengelola harta-harta yang sifatnya milik bersama. Jadi dikelola, ditasarufkan atau disampaikan kepada yang berhak menerima. Jadi pemerataan ekonomi itu terlihat antara yang kaya dengan yang miskin. Jadi yang kaya itu membayar zakat,
kemudian yang miskin menerima zakat, seperti itu. Jadi ini adalah semacam muncul budaya baru, yang budaya memang budaya ajaran agama Islam. Jadi ketika pada zaman sebelum pra-Islam datang, itu memang bangsa Arab ini sangat terkotak-kotak antara orang kaya dengan orang miskin, antara kaum budak dengan kaum bangsawan, seperti itu ya. Ini yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bidang ekonomi. Kemudian yang selanjutnya yaitu pembinaan dalam bidang masih dalam bidang ekonomi ya. Kemudian juga yang dilakukan oleh Rasulullah yaitu menukar keahlian antara kaum muhajirin yang pandai dalam bidang berdagang, karena memang kita tahu bangsa Arab itu tanahnya tandus, sehingga bangsa Arab ini kebanyakan profesinya sebagai pedagang. Sementara di Madinah kaum Ansor ini sedikit sekali mereka yang berdagang, mereka kebanyakan pandai dalam bidang pertanian. Maka dari itu kaum muhajirin mengajari atau menyampaikan bagaimana tata cara berdagang yang baik agar mendapatkan profit atau keuntungan kepada kaum Ansor. Demikian juga kaum Ansor sebaliknya. Kaum muhajirin yang tadinya tidak tahu tentang bercocok tanam diajari oleh kaum Ansor untuk bercocok tanam, seperti itu. Jadi ini saling menguntungkan. Kalau dalam bahasa IPA-nya adalah simbiosis mutualisme. Yang selanjutnya yaitu pembinaan dalam bidang pertahanan. Nah, yang pertama dilakukan adalah membina keimanan masyarakat Madinah sebagai wujud pertahanan diri. Karena kita tahu iman yang kuat, semangat jihad yang tinggi ini akan memompa, maksud saya memberikan ghirah dalam hati untuk memperkuat pertahanan di dalam masyarakat Madinah. Satu orang yang pemberani bisa mengalahkan 10 orang yang takut, seperti itu. Jadi dibina dulu keimanannya, bahwasanya diyakinkan bahwasanya memang manusia yang tidak iman tentang adanya mati syahid, adanya surga dan neraka, mereka pun akan kendor dalam berjuang, seperti itu ya. Kemudian juga dalam sistem militer, antara lain ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengadakan musyawarah tentang taktik militer. Jadi tidak sendiri, dimusyawarahkan bagaimana taktik pertahanan, bagaimana taktik menyerang. Terus juga diutamakan, yaitu mengalahkan tanpa pertempuran. Jadi ada negosiasi dulu sebelum terjadinya pertempuran. Juga meminimkan jumlah korban, tidak mudah marah, karena marah itu akan menimbulkan sesuatu yang fatal kadang-kadang ya. Kemudian bersikap adil dan banyak sekali yang lainnya. Ya, itu saya kira beberapa ringkasan materi yang pertama tentang pembinaan masyarakat Madinah. Alhamdulillah, semoga anak-anak selalu semangat dalam belajar dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sekian, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.